Mama kok diem aja sih? Sisi, Dina, mamanya jangan ngajakin ngobrol. Mama kalian itu sebentar lagi gila. Kalian sering banget. Jadi kalian ingat kata-kata Mbak ya. Jangan deket-deket sama orang ini. Ngerti? Ngerti Mbak. Tapi Nina sama Sisi takut Mbak. Kalian gak usah takut. Pokoknya kalian denger kata-kata Mbak tadi. Sekarang kalian berdua masuk kamar ya. Mbak. Aku harus pandai-pandai mengambil hati anak-anak Dika. Supaya aku bisa menguasai Dika dan seluruh hartanya di Dika. Dika, kamu pasti masih ingat kan? Masa-masa indah 3 tahun kita pacaran. Aku mau nunjukin sesuatu buat Siska. Apa-apaan nih? Ingat, kita sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa. Dika, kamu gak usah pura-pura deh. Kamu tuh masih cinta kan sama aku. Kamu ninggalin aku cuma buat harta perempuan ini kan? Tolong jangan macam-macam. Kamu mau perempuan ini mati di tangan aku? Sebenarnya apa yang kamu mau? Emangnya apa yang bisa kamu kasih ke aku? Aku cuma mau kalian merasakan penderitaanku selama 6 tahun setelah kamu mencampakkan aku sebagai sampah. Astagfirullah. Insaf kamu. Allah akan membalas semua niat jahat kamu. Ingat. Kamu pikir saya datang ke rumah ini untuk melayani kamu? Kamu akan merasakan apa yang akan saya lakukan nanti. Assalamualaikum Bu Siska. Kakinya Bu, hati-hati. Misi ya Bu ya, saya periksa dulu ya. Bagaimana dok? Alhamdulillah. Selama ini Bu Siska sudah mengalami banyak perubahan. Dia sudah bisa mengenal sekitarnya. Insya Allah, dalam waktu dekat akan segera pulih. Aku nggak boleh membiarkan perempuan ini normal lagi. Aku harus membuat ingatan dia hilang selama-lamanya. Saya permisi dulu Pak Nika. Silakan. Sebaiknya kamu keluar, biar Siska bisa istirahat.
Sisi, ada Nina. Coba kamu masih ingat nggak? Ini siapa? Sisi. Kalau gini? Nina. Mama hore, mama masih ingat tuh. Mama cepet sembuh ya. Iya. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba dan keluarga hamba. Jauhkanlah kami dari ujian yang lebih berat dari kemampuan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Amin. Sarina, apa yang kamu lakukan? Ya makanya hati-hati dong, Bu. Siska, kamu tahu siapa aku sekarang? Aku adalah perempuan yang pernah dikhianati sama suami kamu. Dika menghamili aku dan tidak mau bertanggung jawab. Dan dia mencampakkan aku seperti binatang yang tidak ada harganya. Apa mau kamu sekarang? Kalau kamu mau selamat dan tidak mau mati lebih cepat, kamu harus melayani permintaanku. Kamu harus tetap pura-pura hilang ingatan depan Dika. Dika tidak boleh tahu kalau kamu sudah sembuh. Kalau sampai Dika tahu, aku nggak akan segan-segan ngebunuh kamu sama anak-anak kamu. Ngerti kamu? Kalau Dika nggak ada di rumah, kamu harus melayani apapun permintaan aku. Status kita di rumah ini sama. Aku juga pernah tidur sama Dika. Jadi nggak ada bedanya sama kamu. Tapi kamu lebih beruntung karena kamu punya harta sehingga kamu bisa milikin Dika. Dika sudah datang. Ingat pesan-pesan kita. Assalamualaikum. Tolong jangan macem-macem. Aku udah siapin makanan kesukaan kamu loh, Dika. Tiara, tolong jangan sakiti Siska dengan cara seperti ini. Ya enggak dong. Aku cuma mau dia ngerasain perasaanku saat itu. Saat dia ngerebut kamu dari tangan aku. Sekarang kita makan yuk. Kamu pasti lapar kan? Kita makan sama-sama ya. Anak-anak sudah pada makan dari tadi. Sayang. Siska, mulai hari ini kamu boleh makan setelah aku sama Dika selesai makan. Ini adalah peraturan baru di rumah ini. Tiara, tolong. Dan mulai malam ini, kamu tidur di kamar pembantu. Ayo sayang, kita makan. Aku lapar nih. Saya biasanya makan kalau habis sholat maghrib. Jadi sebaiknya saya sholat dulu. Oke, kalau gitu. Aku boleh kan ikut
sholat berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa apaan sih, lama banget? Ayo cepet, gantian. Aku mau sholat sama dia. Apa yang kamu lakukan? Perempuan sakit ini selalu bikin aku kesel. Ayo cepetan kamu ke belakang. Cepet! Tolong jangan sekasar itu. Tolong, aku minta tolong sama kamu. Kasihan Siska. Kamu kasihan sama dia. Tapi kamu gak kasihan sama aku. Hah? Selama 9 bulan aku menderita. Aku harus mengais rezeki supaya aku bisa besarin dan ngelahirin anak kamu. Sementara kamu hidup senang-senang dan bahagia. Terus kamu gak kasihan sama aku. Gak kasihan sama anak kamu. Sini kamu, sini. Ya, kamu boleh berbuat apa saja, tapi jangan seperti ini. Udah duduk sini. Sholat aja lama banget. Gantian dong. Ayo Dika, sekarang kita sholat. Ayo. Assalamualaikum. Ya Allah, hamba tidak tahan lagi menderita seperti ini. Kenapa harus hamba yang menanggung dosa-dosa suami hamba, ya Allah? Aku memaafkan apapun perbuatan suami hamba di masa lalu. Ampunilah dia, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perempuan jahat ini. Assalamualaikum. Seharusnya aku yang berada di posisi ini, Dika. Kalau bukan karena perempuan itu, kamu pasti tidak mencapakan perempuan yang kamu hamili. Harusnya aku yang berada di rumah ini. Nina, Sisi, kamu keluar dulu sebentar ya. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Sampai aku puas. Apa yang kamu mau? Kamu mau uang, mobil? Asal kamu tidak ganggu keluargaku, aku akan berikan semuanya. Termasuk untuk anakmu. Anak kita. Anak kita, Dika. Ya. Anak kita. Sayang. Kenapa kamu baru mengakui sekarang kalau anak kita adalah anak kamu juga? Kalau dulu kamu mengakui kalau anak yang aku kandung adalah anak kamu, tentu kejadiannya nggak akan seperti ini sekarang. Sudahlah. Sekarang tolong bilang sama aku, apa yang kamu mau dari aku? Tapi aku tidak akan pergi dari rumah ini. Karena seharusnya aku yang berada di rumah ini, bukan perempuan itu. Aku harus bisa kembali merebut Nika dari tangan perempuan itu. Aku tidak akan melepaskan Nika dan seluruh hartanya. Aku akan melakukan cara apapun untuk mewujudkan semua keinginanku. Silahkan masuk. Iya, Mbak. Mbah, saya ingin mendapatkan kembali laki-laki itu. Dia mantan suami saya yang direbut oleh perempuan lain. Dan saya ingin dia kembali kepada saya.
Soal gampang bagi Mbah. Siapa nama mantan suamimu? Andika. Campurkan air ini ke dalam minum air suamimu, supaya dia akan teringat terbayang-bayang terus pada kecantikanmu. Sebentar. Taruh kertas ini di bawah bantal, supaya mantan suamimu dia meninggalkan perempuan yang sekarang jadi istrinya itu. Ikhlas ya? Nah, saya terima dengan baik. Ya. Aku punya banyak cara untuk merebut kembali Dika dari tangan perempuan bodoh itu. Sarima, aku mohon kamu mulai sekarang jangan masuk kamar ini lagi ya. Karena Mas Dika habis kehilangan uang. Apa? Jadi maksud kamu nuduh kalau aku yang ambil uang itu? Enggak, bukan maksud aku bukan seperti itu. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu ngomongin barusan? Itu sama aja kalau kamu itu nuduh aku. Kamu tahu nggak? Kamu sudah bikin aku sama anak aku menderita selama bertahun-tahun. Kamu itu jauh lebih kejam daripada pencuri. Sarima, aku nggak bermaksud apa-apa. Aku Mulai malam ini, kamu tidur di kamar pembantu. Biar kamu bisa ngerasain gimana rasanya jadi orang susah. Ayo cepet. Sarima. Ayo, sini. Mulai malam ini, kamu yang jadi pembantu di rumah ini. Dan mulai besok, saya yang akan menjadi majikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam. Tiara kesini mau jemput Irul. Alhamdulillah Tiara udah dapat kerja di kota. Irul kangen banget sama ibu. Ibu juga, Nak. Kamu siap-siap ya? Kamu ikut Ibu ya? Ya bu, Irul mau ikut ibu. Nak, kamu sehat? Alhamdulillah sehat, Bu.
Bu, Pak. Tiara mau minta maaf. Selama ini Tiara banyak dosa sama ibu sama bapak. Papa juga minta maaf, nak. Ya, Udah, Bu. pamit dulu sama anak sama kakek. Kayak banget. Hati-hati ya. Pietro, rumah ini adalah rumah Irul. Rumah Papa. Papa Dika. Jadi sekarang ini rumah kita. Rumah Ibu gede banget, Bu. Iya sayang, Irul seneng ya? Jadi Irul bisa tinggal di sini dong, Bu. Mulai saat ini, Ibu, Irul, dan Papa akan tinggal di sini. Ini rumah kita. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Andika harus mengakui anaknya dan harus tinggal di sini. Aku tidak akan membiarkan anakku susah sementara papanya bahagia dengan bergelimangan harta. Tunggu sini, Nak. Irul lapar kan? Tunggu sebentar ya, Nak. Siska! Siska! Kemana sih ini orang? Kamu tunggu sini, sayang. Siska! Siska! Kamu jangan bikin saya emosi ya. Siska! Hah, Siska? Kamu malah anak-anak tidur lagi. Jangan karena saya nggak masak, terus kamu juga nggak masak. Ayo cepet bangun. Tapi Sarima, masak itu kan tugas kamu. Saya kan udah bilang sama kamu. Mulai sekarang, kamu yang menggantikan posisi saya sebagai pembantu di rumah ini. Supaya kamu tahu gimana susahnya hidup saya. Ngerti kamu? Tapi Sarima, Udah nggak usah banyak tanya. Cepet sana masak, saya lapar. Tapi ingat, Dika nggak perlu tahu kalau kamu yang menggantikan posisi saya di rumah ini. Ngerti kamu? iya ngerti. Kamu cari siapa, Dika? Tiara, Kamu masih juga nyari dia? aku minta maaf kalau selama ini aku selalu nyakitin kamu. Menyanyiakan kamu. Iya, Dika. Irul! Irul! Dika. Ini Irul. Anak kita. Dika. Dengar kata-kataku ya. Kamu harus mengakui Irul sebagai anak kamu. Dan dia berhak mewarisi harta dan semua yang kamu miliki. Karena dia adalah anak tertua di rumah ini. Hah, Nina, Sisi, ini adalah kakak ibu. Kakak kamu. Ayo cepat, cium tangan. Cepat cium.
kita akan jadi keluarga yang bahagia, Dika. Aku udah masak masakan buat kamu loh. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dari orang-orang jahat, ya Allah. Lindungilah keluarga hamba, ya Allah. Siska, Dika, lepasin perempuan itu. jangan. Siska, kamu harus tahu seperti apa hubungan saya sama Dika selama ini. Dia ada milik saya yang kamu rebut. Tiara, Diam kamu, Dika. Saya mau perempuan ini merasakan penderitaan yang saya rasakan selama ini. cukup. Cukup, Tiara. Ayo. Besok kita liburan. Kita akan memikirkan cara untuk menyingkirkan dia dari rumah ini. Ayo. Dika, Sarima, tolong biarkan aku mengajak Siska untuk menenangkan pikiran. Dia sudah cukup stres gara-gara ulah kamu. oh jadi kalian mau bersenang-senang tanpa aku dan anakku? Gak bisa, Dika. Kamu udah cukup bersenang-senang dan aku sudah menderita selama bertahun-tahun. Dan sekarang giliran aku dan anakku untuk bersenang-senang dengan apa yang kau miliki sekarang. Ya udahlah, Pak. Biar aja Sarima ikut. Biar Irul bisa liburan. Ayo keluar. Astagfirullahaladzim, Sarima. Duduk belakang. Urus anak-anak. Ya Allah, semoga Allah membalas kelakuan kamu, Sarima. Gak usah banyak om. Buruan duduk. Sekarang saatnya aku menyingkirkan perempuan itu. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dan hamba dari wanita yang berniat jahat, ya Allah. Lindungilah keluarga hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sarima! Ya Allah, tolong! Tolong Sarima, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu! Ibu! Allah sudah menolong kita, Ma. Ini semua bukan kehendak kita. Tuan, maaf Tuan. Anu ini orang tuanya Sarima. Sarima? Maaf, Bu, Pak. Selama ini Tiara bekerja di rumah kami sebagai pembantu dan mengganti namanya menjadi Sarima. Bagaimana sekarang keadaan Tiara? Bagaimana kondisinya? Keluarga Ibu Sarima, silakan masuk. Ayo, Pak. Gimana keadaan anak saya? Nggak apa-apa kan, dokter? Dia masih koma, Bu. Dia belum sadar sampai sekarang. Dia harus melewati masa kritisnya dulu. Saya harap ibu sama bapak dan keluarga yang lain lebih tenang.
Tiara. Maafin Tiara ya. Iya, nak. Siska, maafin aku. Sarima, saya janji saya akan menjaga Irul seperti menjaga anak saya sendiri. Saya udah maafin kamu.